Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun wargi Jabar teman se Esport Family Official. Hari ini kita bertemu lagi. Dan hari ini kita akan kembali di topik berbincang-bincang tentang KDM yang viral ya. Ya, kemarin kita bincang-bincang tentang bapak-bapak yang benar-benar sungguh ngotot sama sekali ya. Dan ternyata namanya itu adalah Bapak Manap. Saya nggak akan manggil Haji aja lah. Haji gitu, Bapak Manap yang sangat bersih tegang dengan Pak Kadem. Ternyata dia adalah seorang pensiunan jaksa ya, dimana dia bersih tegang, bersih kuku, tidak mau bangunannya dibongkar ya. Dan ternyata Kadem datang lagi, kemudian menelepon dari pihak PJT, dan ini jawaban dari pihak PJT. Saksikan. Pak Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih. Berhasil, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Bang. Saya tunggu surat Pak Diki nih ke CM saya mau bocahin nih supaya bantu bongkar ya. Pak provinsi jalan gitu Pak. Itu sudah habis nggak saat itunya kontraknya mereka? Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, pada klausulnya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Oh, jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi, sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Yes. Nah, saya kan hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Hari ini saya kirim surat ke Bapak. Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga surat nomor yang kirim surat, Pak. Siap. Terima kasih, terima kasih. Aman, Pak. Selesai, Pak. Terima kasih. Udah, itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. Kak, 15 menit suratnya dikirim. Ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan, ya. Ketik surat jangan lebih dari 10 menit, ya. Sama petanya Pak. Oke, sama petanya, siap. Udah, man. Udah jalan, Bos. Iya Pak. Gas terus gas. Pakai Pertamax sekarang malah. Oh iya. Kan Pertamax Aftur. Ya, jadi dari pihak PJT itu tersebut ya, bahwa memberikan informasi yang jelas bahwa sungai itu meskipun dia sewanya belum berakhir, jadi sudah bisa dibongkar meskipun sewanya belum berhasil ya, karena di surat perjanjiannya ada klausul. Jadi ketika negara membutuhkan, maka penyewa siapapun wajib mengembalikan ke negara. Nah, mantap, langsung kata KDM langsung gas bongkar, dan kata si lurah langsung pakai gas pakai bensin Pertamax gas ya maksudnya cepat ya ngebut ya, mantap, langsung gas ya. Nah, dan dari saya ini kita lihat tuh, dan KDM pun langsung mendatangi si penyewa yang disewa, yang menyewa ke kakek-kakek ini ya, ke mantan jaksa ini. Dan KDM banyak bengong lagi di situ, banyak informasi yang didapatkan, dan wah sungguh ya, inilah benar-benar ya, yang pintar itu malingnya bukan maling ya, mengambil uangnya gak cuma seekor ayam. Kasihan yang cuma maling seekor ayam digebukin sampai mati, padahal mereka cuma untuk cari makan. Yuk kita lihat, simak videonya. Let's go. Ya Pak, yang punya rumah makannya siapa? Bapak Sangka Pak. Pak siapa? Bapak Sangka Pak. Pak Sanka. Iya. Bentar, Pak Sankanya sewa. Iya ke Pak Haji yang kemarin. Pak Haji yang kemarin marah. Iya. Mereka sewa. Iya. Bisa telepon nggak Pak Sankanya? Iya Pak, baik, terima kasih. Halo Pak, saya Dedi Pak, Gubernur Jawa Barat. Ini kan saya lagi melakukan penataan sungai PJT. Karena dikhawatirkan bulan Februari atau Januari atau Desember hujan lebat, banjir. Nah, salah satu salurannya itu kan
masuk ke rumah makan Bapak tuh. Rumah makan Bapak itu belakangnya itu sungai sebenarnya. Di bawahnya itu. Saya ke lokasi aja nih Pak ya, sinyalnya agak jelek. Ya boleh saya tunggu di lokasi ya Pak ya. Nih kita kan harus ngobrol baik-baik. Bapak di situ sewa. Kalau dana milik PJT atau enggaknya kurang tahu sih Pak. Cuman saya tahu nyewa si bos itu ke situ. Gitu. Oh jadi bapaknya nyewa ke Pak Haji ya? Iya. Sewanya berapa? Kalau nggak salah waktu itu 5 tahun. 5 tahun. Iya. Berapa itu 5 tahun? Kurang tahu sih. Telepon nih bosnya. Lagi di telepon. Lagi kesini yang punya rumah. Kalau udah telepon barusan Ada nomornya? ada udah tulis sana. Oh, apa? Ah, so kasih tahu. Telepon sama Pak Lurah yang punya rumah makannya. Bapak Asep. Iya, Pak. Saya Dedi Pak. Rumah makan Panisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Sewanya ke Pak Haji mana? Nyewanya itu 75 juta Pak Per? per tahun. Wih. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa? Tahun 2026. Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Iya. Iya, Pak, iya. Ya, 325 juta. Bapak aja. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. Iya, iya. Ya artinya gini aja, orang jualan mangga apapun mangga, tapi fungsi-fungsi sungai harus berjalan. Ya. Terima kasih Pak. Bapak yang punya ini? Iya, iya Pak, gimana Pak? Bapak sewa juga? Sewa Pak. Berapa Bapak sewa? 90. Per tahun? Ya, dari video tersebut kita bisa lihat KDM mendatangi ruko-ruko yang disewakan oleh kakek-kakek itu, ya, kemudian datang ke ruko Ratu Penyet dan di situ mencoba menghubungi pemilik Ratu Penyet, dan KDM alhamdulillahnya bagusnya pemilik Ratu Penyet atau penyewa itu kooperatif, malah datang ke tempat, dan di situ pun bertemu penyewa kios pinggirnya ya, dan di situ kaget dari penyewa kios pinggirnya aja yang menyewa 5 tahun dengan nominal 325 juta karena 1 tahunnya 75 juta. Mantap. Namun ya pun ya bersedia siap dibongkar meskipun kontraknya sampai 2026. Dan begitu pun dengan yang Ratu Penyet ya, meskipun untungnya baru 1 tahun, meskipun baru sekitar 6 bulanan mungkin dari bulan April, bagi dia dengan 90 juta. Ya, dengan dari 90 juta. Tapi mereka berdua penyewa itu dengan ya dengan terbuka silahkan dibongkar ya, karena urusannya mereka tinggal hanya langsung dengan yang menyewakan tempat, yaitu si kakek-kakek itu, pamanap itu. Ya bagus lah. Jadi ada urusan nih sekarang nih kakek atau pamanap itu ya. Nih, dan kita lihat lagi apa selanjutnya. Oh, Bapak tidak tahu bahwa ini tanah PJT? Nggak tahu Pak, karena awal kan depan ini cuma ditulis di kontrakan, jadi kita hubungin aja. Dan bangunan ini kan dari 2017 sudah ada bekas Indomaret. Enak lah si Bapak ini cukup gini aja, Ya. udah punya gaji ratusan juta loh Pak. Nggak pikiran malah kalau tanah PJT apa segala. Oh, yang Bapak tahu bahwa itu tanah punya dia gitu ya? Iya betul. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Wih. Dibangunnya 2010 Pak. 2010. Iya, dibangun 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15, 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Widih, mantap, gila, bener-bener gila ya. Dan ternyata kios yang disewakan ini bukan waktu sependek, hanya dalam 1-2 tahun. Ternyata sudah sangat di dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Udah dari 2017 aja itu sudah disewakan ke Indomaret, bekas Indomaret. Dan setahu saya disewakan kerjasama dengan Indomaret itu bukan nominal yang kecil. Bayangin ya, berapa tahun tadi Pak Dede aja bilang itu sekitar 15 tahun aja bisa sekitar 4,5 miliar. Dan yakin tuh ke PJT-nya nggak segitu. Sebenarnya sih ini salah PJT juga. Kenapa
menyewakan tempat. Tapi yang lebih parah ya mungkin yang ada aturannya atau apalah, kita pun nggak tahu. Tapi yang lebih parah jelas ini, dia menyewa untuk disewakan kembali dengan nominal yang sangat fantastis. Dia menyewa dengan sangat murah, kemudian disewakan lagi dengan sangat fantastis. Dan tadi pun di awal kita sudah lihat itu ada klausul boleh dibongkar ketika negara mengembalikan, dan saat klausul itu boleh dibongkar, menjelas ya negara berhak menutup, dan mungkin aja ini bisa naik ke hukum ya, naik ke hukum. Nih, dan ada satu lagi nih, setelah ini mungkin itu kakek-kakek nggak tahu, wah mungkin lagi pusing ya, sebenarnya itu langsung ngebuka aibnya sendiri sih. Dan dia itu nih ada beritanya nih, di salah satu berita, kita lihat di beritanya apa, baca ya teman-teman, yuk. Ya, dari berita di sini kita lihat dia dilengsarkan dari kepemimpinan yayasan. Nah, salah satu ya sektor saja yang tempat dia sekarang dulunya masih dipakai, masih dihormati, sekarang sudah tidak mau dipimpin lagi oleh kakek-kakek mana ini. Aduh, sayang sekali ya, orang tahu hukum tapi memainkan hukum untuk mencari cuan yang sangat gila. Wah, mantap banget, gila. Dan ini hanya terjadi di negara kita. Ya, teman-teman, itulah gambarannya seburuk-buruknya keburukan itu akan terbongkar. Ya, mudah-mudahan kejelekan seperti ini banyak akan selalu terbongkar di negara kita oleh ADM yang seperti Maung ini ya, Maung Siliwangi, Maung yang hudang kayak layaknya Prabu Siliwangi yang tertidur lelap. Oke, sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Ikuti terus video-video dari Esper Family Official. Hatur nuhun sudah selalu setia menonton channel ini, dukung terus channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.